Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Intar Harunisa dengan NPM 2113053160 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah pembelajaran PKN SD untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu dengan materi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa lebih mudah kita untuk memahaminya dan juga menjadi berkah bagi kita. Yuk, kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Hari ini siapa yang nggak masuk, nak? Oh iya, masuk semua ya kita hari ini. Nah, kalau sudah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lebih baik menyanyikan lagu nasional dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Lagu yang kita nyanyikan tadi itu berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Karena materi kita pada hari ini yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila. Nah, jadi di dalam Sila Pancasila itu nanti berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, udah ada yang tahu ya Pancasila. Ibu mau nanya, Pancasila itu ada berapa sila sih? Iya. Nah, jadi Pancasila itu ada 5.
Kita lanjut slide-nya. Kita klik mulai. Lalu kita ke materi. Nah, jadi materi kita belajar terlebih dahulu sila Pancasila dan juga lambangnya. Biar anak-anak bisa tahu, ibu mau ibu menjelaskan ini, anak-anak memperhatikan ibu. Karena nanti jika ibu tanya, ibu nggak mau masih belum ada yang tahu, masih belum ada yang belum mengerti, ibu nggak mau. Pokoknya ibu menjelaskan, anak-anak semua harus memperhatikan ibu. Ibu nggak mau kalau ada yang ngobrol, ada yang asik sendiri, ibu nggak mau ya. Jadi ibu menjelaskan, anak-anak semua memperhatikan kepada ibu. Nah, jadi sila Pancasila dan lambangnya. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dilambangkan dengan gambar apa ini? Iya, pinter, gambar bintang. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan gambar bintang. Setelah itu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai. Setelah itu yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Setelah itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Setelah itu sila yang kelima, yaitu sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, jadi yang kuning ini itu gambar padi dan kapas. Jadi yang pertama itu gambar apa lambangnya? Yaitu gambar bintang. Lalu setelah itu gambar rantai lambangnya. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas. Nah, sudah ibu jelaskan, ibu harap anak-anak paham yang ibu jelaskan ini, yaitu lambang-lambang dari Pancasila. Kenapa sih di sini kok ada burung Garuda? Nah, kalau ada burung Garuda, kita lanjut ke materi selanjutnya karena ibu tadi sudah menjelaskan lambang-lambangnya. Sudah paham ya tadi yang pertama yaitu gambar bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu gambar rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga pohon beringin, persatuan Indonesia. Lalu kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima itu dilambangkan dengan padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau anak-anak sudah paham, sudah jelas yang ibu sampaikan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, setelah itu nih, sahabat sekolah dasar atau sahabat atau anak-anak sudah tahu belum apa arti lambang Pancasila? Nah, arti lambang Pancasila itu yaitu burung Garuda ya nak. Nah, kenapa burung Garuda? Nah, kita geser lagi ke slide selanjutnya. Nah, lambang Pancasila itu adalah burung Garuda. Nah, ini burung Garuda dengan 5 perisai yang melambangkan setiap silanya mulai dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Nah, jadi burung Garuda Pancasila itu dilambangkan dengan burung Garuda itu dilambangkan dengan Pancasila. Setelah itu di tengahnya yaitu terdapat perisai, itu adalah lambang-lambang dari Pancasila tadi.
Nah, Pancasila itu sebagai landasan dan ideologi bagi bangsa Indonesia, bukan hanya sebatas identitas saja atau simbol, melainkan itu ada arti dan juga mencerminkan makna dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Nah, jadi ini nak, bukan hanya asal lambang-lambang saja. Nah, jadi burung Garuda ini memiliki artinya. Kenapa dia itu dilambangkan dengan Pancasila? Nah, Ibu jelaskan ke selanjutnya. Nah, tadi lambang Pancasila udah Ibu jelaskan ya. Lambang Pancasila itu adalah apa? Burung Garuda dengan perisai yang ada di tengahnya. Pintar semua. Sudah Ibu jelaskan, sudah paham ya. Bisa diperhatikan biar anak-anak semua itu lebih paham yaitu dari lambang Pancasila. Nah, bisa Ibu next, kita ke materi selanjutnya. Nah, jadi burung Garuda itu nak bukan hanya dilambangkan saja, jadi dia itu memiliki arti. Kenapa burung Garuda itu dipakai untuk dari lambang Pancasila? Nah, karena sayap yang ada di kanan dan juga kiri dari burung Garuda itu memiliki 17 helai yang merupakan dari tanggal kemerdekaan kita. Tanggal kemerdekaan dari negara kita yaitu negara Indonesia, yaitu memiliki 17. Nah, 17 helai di mana kemerdekaan kita itu pada tanggal 17, yaitu sama dengan helai bulu sayap dari burung Garuda. Nah, setelah itu terdapat 45 helai dari bulu leher burung Garuda, yaitu menandakan itu adalah tahun kemerdekaan kita, yaitu tahun 1945 merupakan tahun kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, setelah itu bulu ekor, yaitu memiliki 19 helai bulu ekor dari burung Garuda, yang merupakan itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 19, yaitu jika digabung yaitu 1945, yaitu tahun kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, ini 19 helai bulu pangkal ekor. Nah, setelah itu bulu ekornya itu terdapat 8 helai bulu ekor yang merupakan bulan kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus atau bulan ke-8 itu merupakan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi angka-angka yang di burung Garuda ini nak menandakan atau menunjuk tanggal 17 Agustus 1945 itu bermakna untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Maka dari itu, Pancasila itu berkaitan dengan kemerdekaan kita, merupakan ideologi kita, negara Indonesia. Nah, jadi burung Garuda ini bukan hanya asal saja diberi lambang. Ini merupakan ada artinya, yaitu ini tadi yang sudah Ibu jelaskan pada anak-anak semua. Paham ya yang Ibu jelaskan dari kenapa sih lambang dari Pancasila itu burung Garuda? Nah, udah paham ya? Iya, pintar semuanya ya. Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya kalau anak-anak sudah paham. Nah, kalau anak-anak sudah paham tadi lambang dari Pancasila yaitu Garuda. Nah, Ibu menjelaskan dari perisainya yang ada di tengah burung Garuda tadi. Nah, jadi perisai itu merupakan lambang perjuangan dan perlindungan karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi
diri dari serangan musuh. Lalu garis melintang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis khatulistiwa yang memang membelah kepulauan Indonesia. Perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas 5 bagian, yang masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Nah, yang udah Ibu jelaskan tadi yaitu yang pertama, yaitu lambang apa? Lambang bintang, pintar. Yang kedua lalu lambang apa? Rantai. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Lalu yang keempat itu kepala banteng. Lalu yang kelima yaitu padi dan kapas. Nah, jadi kelima ini yaitu lambang dari sila Pancasila merupakan perisai dari burung Garuda tadi. Nah, maka disebut perisai karena dia bisa melindungi diri dari serangan musuh. Begitu juga dengan negara Indonesia, merupakan Pancasila ini untuk melindungi negara kita agar kita tetap utuh. Maka dari itu Pancasila itu memiliki arti tadi. Nah, sudah paham yang Ibu jelaskan ini ya? Kalau sudah paham tadi, kan dari yang pertama kita lambang Pancasila yaitu burung Garuda, lalu memiliki apa? Memiliki perisai, di mana perisai ini adalah lambang dari sila Pancasila, yaitu ada berapa? Ada 5. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke diskusi. Nah, kalau kita sudah ke diskusi, anak-anak harus paham dan juga bisa menjawab pertanyaan nanti yang Ibu kasih. Nah, sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke yaitu diskusi. Tadi kan kita sudah ke materi, lalu kita ke diskusi. Nah, kita diskusi perilaku atau sikap kita yang berhubungan dengan sila Pancasila. Nah, tadi kan Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Terus itu yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Lalu yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi sudah dicatat ya dari kelima Pancasila. Lalu kita mengisi ini, perilaku mana sih yang cocok dengan ini yang sudah Ibu buat ini, apakah sesuai dengan sila yang keberapa, ataukah ke-1, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima. Nah, kalau gotong royong nih, Ibu tanya, gotong royong ini masuk ke sila berapa sih kalau dia gotong royong? Kalau yang pertama kan tadi ketuhanan Maha Esa. Kalau ketuhanan Maha Esa itu kan dia masuk ke agama ya. Kalau agama kan masuk nggak gotong royong? Enggak. Jadi kalau kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masuk nggak kalau gotong royong? Enggak. Terus yang ketiga, kalau yang ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, kira-kira persatuan Indonesia itu termasuk nggak nih perilaku gotong royong ini masuk nggak ke sila ketiga yaitu persatuan Indonesia? Nah, iya, gotong royong itu masuk ke sila ketiga karena gotong royong itu merupakan persatuan Indonesia di mana bergotong royong, bekerja sama ya. Maka dari itu gotong royong itu masuk ke sila ketiga. Nah, lalu yang kedua nih, rajin beribadah. Rajin beribadah itu sila keberapa sih? Yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rajin beribadah itu masuk ke sila ke-1 karena dia sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana dia rajin beribadah itu merupakan sikap dari sila ke-1. Nah, lalu yang ketiga nih, melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, ini masuk sila keberapa? Kalau dia bermusyawarah, tadi kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ya, 3 ini masuk ke sila keempat karena dia permusyawaratan, yaitu dia musyawarah itu secara bertanggung jawab, itu masuk sila keempat. Nah, lalu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, itu masuk ke sila berapa sih? Sila berapa? Sila kelima ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini masuk ke sila kelima karena dia tidak membeda-bedakan, yaitu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, di mana dia tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, kalau kawan kalian ada yang kaya atau ada yang miskin, itu sama saja ya. Tidak boleh ada yang membeda-bedakan untuk pertemanan, karena itu merupakan sikap yang tidak baik. Nah, lalu yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, ini masuk sila keberapa ya? Kan yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, lalu yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau dia memberikan orang tua itu duduk saat di angkutan umum, itu merupakan sila kedua. Karena sila kedua itu merupakan ada mengandung beradab. Beradab itu berarti perilaku yang baik dari diri kita, yaitu beradab, tahu aturan. Maka dari itu yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, itu adalah masuk sila kedua. Nah, kalau kita sudah mengisi ini tadi, kita berdiskusi, kita lihat yang sudah Ibu checklist. Nah, oh maaf nak, ternyata yang keempat tadi itu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya, maaf ya Ibu, ada kesalahan, Ibu salah sedikit. Nah, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lalu memberikan kesempatan nih kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, itu masuk ke sila kelima. Maaf Ibu, salah tadi, ini ketukar ya. Yang keempat ini sila kedua, lalu yang perilaku yang kelima itu masuk ke sila kelima. Nah, jadi memberikan kesempatan kepada orang tua saat di angkutan umum. Nah, jadi itu merupakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu yang kelima ini masuk sila kelima. Yang keempat itu masuk sila kedua. Nah, kita sudah diskusi, semoga anak-anak itu bisa lebih paham ya sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan Pancasila, agar kita itu bisa lebih tahu aturan dan juga beradab. Jadi tidak hanya asal hidup aja. Jadi kita tuh harus tahu aturan dan juga kita harus tahu posisi kita, yaitu sebagai gimana sih kita harus gini atau gini gitu, atau kita bergotong royong, terus kita tahu rasa kita menolong, yaitu menghargai orang. Nah, Ibu ada penugasan untuk anak-anak semua. Yuk perhatikan di sini yuk. Ibu ada penugasan biar anak-anak tidak bertanya-tanya lagi apa tugasnya. Nah, Ibu jelaskan, Ibu mau anak-anak mencari sikap yang sesuai dengan Pancasila.
yaitu ibu hanya menaruh di sini yaitu lambangnya. Nah, jadi anak-anak menebak ini sila keberapa, lalu isinya apa, yaitu anak-anak cari sikap yang sesuai dengan kelima sila ini. Nah, ibu mau minggu depan pembelajaran kita akan mengulas ini lagi agar anak-anak bisa lebih paham dan juga lebih mengerti agar kita hidup yaitu tahu aturan dan juga sikap kita yang baik, sikap kita peduli ke sesama. Karena di dunia ini kita tidak mungkin hidup secara individu. Maka dari itu, ibu mau anak-anak bisa lebih menghargai teman kalian atau orang yang lebih tua dari kalian dengan menerapkan dari sikap-sikap dari kelima sila Pancasila ini agar bisa diterapkan oleh anak-anak semua di lingkungan kalian. Nah, ibu mau tugas ini diselesaikan dengan baik dan benar ya, dari sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3 dan juga sila ke-4 dan juga sila ke-5. Untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan membahas ini lagi, yaitu sikap dengan sesuai dengan sila Pancasila. Nah, sudah paham ya ibu jelaskan penugasannya? Kalau sudah paham, kita akan menarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu materi kita simpulkan agar bisa memunculkan rasa semangat nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia serta dapat melatih sikap serta aturan kita yang baik dan juga memunculkan karakter kita yang baik serta dengan hidup penuh dengan hidup bisa mematuhi peraturan dari negara kita dan juga tidak hidup semena-mena ya, atau kita hidup asal-asalan atau kita mengolok-olok teman kita, itu tidak baik ya, karena semua orang itu sama saja. Maka dari itu ibu harap pembelajaran kita pada hari ini yaitu sikap tadi itu bisa anak-anak terapkan di kehidupan kalian agar karakter kalian bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa melatih sikap kalian, karena kan nanti kan semakin kita naik kelas abis itu kita kan nanti abis dari SD tuh ke SMP. Nah, bertemu teman baru. Kalau bertemu teman baru itu kan kita harus memunculkan sikap kita yang baik terhadap teman kita. Maka dari itu ibu mau kalian menerapkan pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Nah, kalau anak-anak sudah paham tadi yang ibu jelaskan tentang Pancasila, yaitu lambang Pancasila, terus arti-arti dari kenapa Pancasila itu menggunakan burung Garuda, tadi kan sudah ibu jelaskan, yaitu dari sayapnya, lalu dari bulu lehernya, setelah itu bulu pangkal ekornya, lalu bulu ekor sudah ibu jelaskan. Lalu perisai dari Pancasila, yaitu ada 5 lambangnya. Yang pertama itu apa? Bintang, lalu setelah itu rantai, yang ketiga pohon beringin, lalu yang keempat kepala banteng, lalu yang terakhir yaitu padi dan kapas. Nah, anak-anak sudah paham semua pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, kalau sudah paham dan juga ibu tadi memberikan penugasan, ibu harap minggu depan sudah selesai semua, lalu kita bahas. Setelah itu kita siap-siap dulu yuk untuk pulang. Nah, dimasukkan dulu ya buku-bukunya
disiapkan, lalu disiapkan oleh ketua kelas, pimpin doa kita untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Pada ketua kelas yuk berdoa. Kalau sudah selesai, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan kata saat Ibu menjelaskan tadi atau menyinggung anak-anak dari perkataan Ibu. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video pembelajaran saya atau video simulasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.